Halo Supermania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama kita akan membahas tentang Jadon Sancho. Apakah Jadon Sancho bakal dilepas oleh MU dan bagaimanakah nasib dari Harry Maguire di Manchester United? Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano buka suara mengenai simpang siur masa depan dari Jadon Sancho yang memastikan sang winger itu masih masuk dalam rencana besar Manchester United di musim ini. Seperti yang sudah diketahui, Sancho mendapatkan tugas khusus dari Erik ten Hag yang sempat dikirim selama lebih dari 1 bulan ke Belanda untuk menjalani sesi latihan khusus. Menurut laporan dari Romano, Jadon Sancho tidak akan meninggalkan MU setidaknya di musim dingin ini. Romano juga menyebut bahwa Erik ten Hag sangat menyukai Sancho. Ia juga percaya bahwa sang winger itu bisa menjadi pemain yang sangat penting di skuad Setan Merah. Itulah mengapa tidak ada sedikit pun niatan dalam benak pelatih asal Belanda itu untuk melepaskan Jadon Sancho ke klub lain. Pada kesempatan ini, Romano juga membeberkan alasan mengapa Sancho belum kunjung dimainkan di skuad MU, meskipun ia sudah kembali ke Inggris. Menurut Romano, Ten Hag dan juga tim pelatih MU memang tidak mau buru-buru memainkan Jadon Sancho. Hal itu dikarenakan mereka menilai kondisi sang winger lagi kurang baik secara fisik dan juga mental. Itulah mengapa mereka nanti akan mempersiapkan Jadon Sancho sebaik mungkin. Dan ketika ia dirasa sudah siap, barulah ia nanti akan diberikan kesempatan untuk bermain lagi. Well, seperti itulah bagaimana informasi mengenai Jadon Sancho. Dan berikut adalah bagaimana informasi mengenai Harry Maguire. Nah, untuk Harry Maguire untuk saat ini sudah tersingkir dari tim utama Manchester United. Bahkan Erik ten Hag juga meminta Harry Maguire untuk memperjuangkan kembali tempatnya di starting 11. Sejak musim 2022-2023 digulirkan, Maguire mendapatkan situasi yang kurang bagus di skuad Setan Merah. Dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Maguire juga kalah bersaing dengan Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Bahkan, Ten Hag juga lebih memilih menempatkan Luke Shaw sebagai bek tengah di saat salah satunya absen. Dan pada musim ini, Maguire hanya tampil sebanyak 15 kali saja untuk Manchester United. Dan dikarenakan jarang bermain, Maguire pun sempat digosipkan akan cabut pada bursa transfer Januari 2023 ini. Dan sekarang Harry Maguire dianggap sebagai pilihan kelima di Manchester United setelah Rafael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, dan juga Luke Shaw. Namun, Ten Hag juga tidak berpikir demikian. Ten Hag pun meminta Maguire untuk terus bekerja keras dan memperjuangkan kembali tempatnya di jantung pertahanan Setan Merah. Seperti yang dilansir dari situs resmi klub, Ten Hag mengatakan lebih lanjut, "Tidak, dia bukan pilihan kelima, tapi saya harus mengatakan itu terserah dia. Dia berlatih dengan sangat baik, dia membawa kualitas, dan itulah yang saya harapkan dari semua pemain di skuad. Dia juga harus berjuang untuk posisinya di skuad. Hal-hal dapat berubah dan mereka juga dapat melakukannya kadang-kadang dengan sangat cepat. Dia membuat kemajuan dan saya pikir itu terserah dia." Di sisi lain, Ten Hag juga menampik kalau dirinya sudah tidak mau lagi memainkan Maguire. Menurut beliau, Maguire masih punya kesempatan di skuad Setan Merah. Adapun untuk Ten Hag mengatakan lebih lanjut, itu tidak benar. Setelah Piala Dunia, dia seharusnya bermain tetapi dia sakit. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Dia tahu itu dan kemudian kami mulai tampil bagus dan dia harus menunggu kesempatannya. Itu adalah hukum sepak bola level tertinggi dan seleksi pemain. Anda harus menunggu kesempatan Anda dan sementara itu Anda harus bekerja dengan baik untuk membuktikan kalau ada peluang. Adapun untuk Manchester United, baru-baru ini telah mereka menang saat melawan Reading pada putaran kelima Piala FA musim 2022-2023, yang mana untuk pertandingan tersebut digelar pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga yang dimainkan di Old Trafford itu, Setan Merah meraih kemenangan dengan skor 3-1. Ketika gol United tercipta pada babak kedua, Casemiro itu membuat brace pada menit ke-55 dan 58. Kemudian Perez juga mencetak gol pada menit ke-66. Reading kemudian membalas lewat aksi Amadou Mbengwe pada menit ke-72. United juga menang dan lolos ke putaran keempat Piala FA. United juga menyusul jejak beberapa klub Premier League lain yang lebih dahulu lolos seperti Manchester City dan juga Tottenham. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Zinedine Zidane yang berpeluang untuk kembali melatih Real Madrid.
Menurut laporan yang dilansir dari Football Espana, Zinedine Zidane itu punya peluang besar dalam kembali melatih sebagai pelatih Real Madrid untuk ketiga kalinya setelah kegagalannya duduk di kursi kepelatihan Prancis. Sejak menganggur usai meninggalkan Los Blancos di tahun 2021, Zidane sempat dikaitkan bakal menjadi suksesor Didier Deschamps usai turnamen Piala Dunia 2022 Qatar berakhir. Walau demikian, harapan itu takkan pernah terjadi. Hal itu dikarenakan FFF yang merupakan federasi sepak bola Prancis justru membuat keputusan untuk memberikan kontrak baru kepada Didier Deschamps. Hal itu dikarenakan mereka melihat kemajuan yang terus diberikannya kepada Les Bleus usai kembali membantu menembus final. Hilangnya harapan dari Zizou untuk melatih negaranya sendiri menjadikan alasan mengapa dirinya bisa saja kembali ke Santiago Bernabeu. Mengingat Carlo Ancelotti berpeluang takkan memperpanjang kontrak usai berakhir pada akhir musim 2023-2024 mendatang. Dan seperti yang dilansir dari Sport, Real Madrid juga akan membuka pintu kembali buat Zinedine Zidane andai Zizou itu masih belum memilih pelabuhannya. Presiden dari Real Madrid, yakni Florentino Perez, itu juga punya hubungan baik dengan Zinedine Zidane. Zidane itu dinilai akan memulai era baru di Madrid pada periode ketiganya nanti dengan kebanyakan pemain muda. Zidane diketahui pernah 2 periode jadi pelatih Madrid, yakni pada tahun 2016-2018 dan di tahun 2019-2021. Sebanyak 11 trofi juara dipersembahkannya, termasuk 3 kali menang Liga Champions dan 2 kali menang La Liga. Lebih lanjut, kabarnya nanti Raul Gonzalez yang juga merupakan legenda klub akan mendampingi Zidane sebagai asisten pelatih. Raul itu akan belajar dari Zidane dan selanjutnya disiapkan menjadi pelatih utama. Zidane yang juga memiliki ambisi dalam melanjutkan karir kepelatihannya, maka ada kemungkinan terus terbuka lebar. Meskipun juga dikaitkan oleh tim lain seperti Olympique Marseille, Paris Saint-Germain, hingga Juventus. Dan untuk informasi sebelumnya, Zidane ini juga diketahui menolak pendekatan dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat untuk mengambil alih sebagai pelatih kepala tim nasional pria Amerika Serikat. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang hasil pertandingan dari Tottenham versus Preston North End. Tottenham Hotspur itu tidak menemui kendala berarti saat berhadapan dengan Preston North End pada putaran keempat Piala FA 2022-2023, di mana untuk pertandingan itu digelar pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel yang dimainkan di Stadion Deepdale, The Lily White menang dengan skor 3-0. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain dan juga formasi yang digunakan dari kedua klub. Dimulai dari Preston North End. Mereka menggunakan formasi 3-5-2 dengan starting 11 yang terdiri dari Woodman, lalu ada juga Story, Lindsay, Hughes, Brown, Whiteman. Ada juga Ledson yang kemudian digantikan oleh Woodburn di menit ke-70. Berikutnya ada McCann yang kemudian digantikan oleh Johnson di menit ke-78. Lanjut ada Brady yang kemudian digantikan oleh Carreras di menit ke-78. Berikutnya ada juga Evans yang kemudian digantikan oleh Adair di menit ke-90. Dan yang terakhir adalah Cannon. Berikutnya untuk Tottenham, mereka menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan starting 11 yang terdiri dari Forster. Berikutnya ada Tengenge, lalu ada juga Sanchez, berikutnya ada Lenglet. Pemain yang kelima ada Doherty yang kemudian digantikan oleh Royal di menit ke-71. Yang keenam ada Bissouma, yang ketujuh ada Bentancur yang kemudian digantikan oleh Skip di menit ke-71. Yang ke-8 ada Sexegnon yang kemudian digantikan oleh Danjuma di menit ke-71. Berikutnya ada Kulusevski, lalu ada juga Son Heung-min yang kemudian digantikan oleh Gil di menit ke-85. Dan pemain ke-11 adalah Perisic. Dan dalam pertandingan kali ini, tak adanya Harry Kane dan juga Richarlison, manajer Antonio Conte harus membuat beberapa penyesuaian. Conte dalam pertandingan tersebut memainkan Ivan Perisic sebagai penyerang tengah. Sementara untuk seperti biasa nih, Son Heung-min itu bermain di sisi kiri. Son Heung-min dalam pertandingan itu menjadi bintang kemenangan Tottenham. Pemain asal Korea Selatan itu mencetak brace. Gol pertama tercipta pada menit ke-50 dari sepakan jarak jauh. Gol kedua kemudian tercipta pada menit ke-69 usai menerima umpan dari Perisic. Menariknya, kedua gol dari Son Heung-min ini tercipta dari sepakan kaki kiri. Dan ini adalah 2 gol yang sangat penting bagi Son Heung-min, sebab dia kesulitan mencetak gol di Premier League dengan hanya 4 gol dari 19 laga. Selain gol dari Son Heung-min, ada juga gol dari Danjuma. Nah, Danjuma ini dimainkan pada menit ke-71 untuk menggantikan Ryan Sessegnon. Pemain asal Belanda itu mencetak gol pada menit ke-87.
Dan sebenarnya ini merupakan laga debutnya bersama dengan Hotspur dan dia langsung mencetak gol di laga debutnya. Dan tentu ini merupakan momen yang sangat spesial bagi seorang Danjuma. Dikarenakan kemenangan tersebut, Tottenham berhak lolos ke putaran kelima Piala FA dengan hasil yang meyakinkan. Piala FA juga bakal menjadi turnamen penting bagi The Lily Whites, sebab mereka juga sudah gagal di Carabao Cup dan mungkin sulit bersaing untuk menjadi juara Premier League 2022-2023. Well, sebabnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.